Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Adapun kalian berlima, kalian harus pergi ke suatu tempat, yaitu Istana Abadi Nirvana. Ucap Suci. Istana Abadi Nirvana? Ucap terkejut 5 kaisar. Ketua kuil, Istana Abadi Nirvana sudah lama menjadi reruntuhan dan Istana Abadi Nirvana sudah tidak ada. Lalu apa yang akan kita lakukan dalam perjalanan ini? Tanya 5 kaisar. Tetap mengawasi, ucap Suhao. Jika itu sekedar mengawasi, apakah membutuhkan kami berlima untuk melakukannya? Ketua kuil, untuk tempat yang sudah menjadi reruntuhan, kurasa hanya 2 orang saja sudah cukup, bukan? Bagaimanapun juga jika kita berlima pergi, kuil pemburu dewa tidak memiliki kekuatan untuk dilindungi, dan hal itu bisa menimbulkan ancaman bagi kuil pemburu dewa. Aku khawatir tindakan seperti itu bisa merugikan ketua kuil. Ucap salah satu kaisar mengatakan pendapatnya. Apakah kau menanyakan pengaturanku? Kuil pemburu dewa memiliki sejumlah besar penjaga. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selain itu, jangan anggap enteng perjalanan ini. Kalian berlima mungkin tidak akan bertemu musuh selama perjalanan. Tetapi begitu kalian bertemu musuh, maka musuh itu kemungkinan besar adalah Ratu Chen Xianyuan. Itulah ancaman yang sebenarnya. Pada saat itu aku minta kalian berlima untuk menghentikannya terlepas dari segalanya. Kalian dapat yakin bahwa kuil pemburu dewa berdiri di belakangmu untuk membantu. Ucap Suci dengan tatapan serius matanya. Kelima kaisar yang mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka langsung menjadi bermartabat. Mereka tidak membantah melainkan mengangguk secara bersamaan. Cepat pergi, ucap Suci melambaikan lengan jubahnya. Kelima kaisar membungkuk sedikit, kemudian berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di atas bintang. Sekarang ke-8 keabadian kaisar sudah pergi satu demi satu di bawah pengaturan Suci. Setelah mereka pergi, bintang itu tampak menjadi sunyi lagi. Saat ini hanya ada suara air terjun yang jatuh di telinga Suci. Suci menyaksikan ikan yang berenang di danau. Mereka sangat pintar, dan setelah mengipasi umpan dari kail dengan ekornya, mereka berebut makanan. Melihat adegan ini, mata Suhao menjadi lebih rumit. Jika tebakanku benar, Istana Abadi Nirvana adalah teknik catur terpenting bagi sang ratu. Seperti namanya, kata Nirvana benar-benar cerdik. Gumam Suci di dalam hatinya. Kemudian matanya tertuju pada ikan yang berenang di air untuk waktu yang lama. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang terpancing. Mungkin karena ikan ini telah ditangkap berkali-kali, sehingga ikan-ikan ini mengembangkan kecerdasannya secara diam-diam. Memahami keterampilan dan cara memakan umpan tanpa mengambil umpan. Menarik, siapa ikannya, siapa umpannya, dan siapa pemancingnya? Sang ratu, mengapa kamu pulih? Ucap Suci menyipitkan matanya. Dia dapat merasakan ketakutannya pada sang ratu dari matanya. Tapi pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Hanya ketika sang ratu benar-benar mati, maka tidak akan ada lagi seorang pun di dunia Xuanyin yang dapat mengancamnya. Suci lalu bergumam. Sebelumnya aku pernah bermimpi bertemu dengan pria yang mirip sepertiku. Dan dikatakan bahwa pria yang datang dari dunia sensi ke dunia Xuanyin juga terlihat sangat mirip denganku. Apakah ini hanya kebetulan? Gumam Suci. Semua informasi terlalu berbintik-bintik dan rumit, sehingga Suci merasa bahwa semua yang terjadi baru-baru ini hanya firasat yang salah. Aku ingin tahu seberapa mirip pria ini denganku. Aku tidak percaya ada seseorang yang terlihat sama persis di dunia ini. Gumam Suci lagi. Kedua wanita yang berada di samping merupakan istri dan selir Suci. Dan salah satu wanita yang merupakan istrinya berkata, tidak mungkin ada daun yang sama di dunia ini. Mungkin dia hanya sekedar mirip dengan suamiku. Ucap wanita itu berkata dengan lembut. Suci sedikit mengangguk. Dia berkata, tapi itu bukan suatu kebetulan. Mungkin pria itu sengaja meniruku dan menggunakan semacam penyamaran. Lagi pula tidak sulit menggunakan metode untuk menyerupai seseorang. Ucap Suci. Kini dia tidak dapat menemukan alasannya.
Meskipun dia dengan hati-hati memikirkannya, dia masih belum bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimana mereka terlihat mirip. Hanya saja dia dihantui oleh mimpinya sendiri. Selain itu, Suci selalu memiliki perasaan seolah-olah ada kekuatan yang menariknya. Suci tidak yakin apakah itu suatu kebetulan atau tidak. Yang pasti dia merasa bahwa mimpi ini adalah mimpi buruk yang dikirim sang ratu untuk mengganggu kultivasinya. Faktanya Suci masih tidak mengetahui tentang identitas Xiaoyan. Suci juga tidak dapat memikirkan alasan mengapa kekuatannya berhenti di sini dan tidak dapat meningkat. Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Susang. Sedangkan Suci lahir dari gumpalan aura Susang yang terintegrasi di dunia Xuanyin. Tapi Suci juga makhluk hidup. Bahkan bisa dikatakan bahwa selama Suci membunuh Xiaoyan, maka dia juga bisa menjadi Susang kedua. Hanya saja Suci tidak mengetahui identitas dan latar belakangnya. Dia hanya peduli mengapa kekuatannya terhenti. Baru belakangan ini dia merasakan kultivasinya akhirnya menunjukkan tanda-tanda mengendur. Suci yang merasakan adanya tanda-tanda itu, dia tidak mengabaikannya dan berlatih dengan gila-gilaan. Tetapi setelah sedikit peningkatan, perasaan kemacetan itu kembali muncul. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak ada cara meningkatkan kekuatannya. Kemacetan ini, apa yang sebenarnya terjadi? Gumam Suci menggertakkan giginya dan marah di dalam hatinya. Dengan bakat yang aku miliki seharusnya aku menjadi orang kuat, bahkan lebih kuat dari sang ratu. Tapi kenapa belenggu sialan ini membatasiku? Teriak Suci sambil memukul tanah dengan tinjunya dan membuat bintang ini bergetar. Hal ini pasti berhubungan dengan ratu sialan itu. Pasti sang ratulah yang memberikan beberapa batasan padaku sehingga membuatku tidak dapat meningkatkan kekuatan dan tidak dapat melampauinya. Tebakan ini pasti benar, ucap Suci menyipitkan matanya. Suci telah memikirkan ide ini berkali-kali. Itu karena hanya tebakan ini yang lebih masuk akal. Untuk dapat membatasi pengembangan bakatnya yang kuat, dia khawatir hanya ratu di dunia ini yang bisa melakukannya. Jelas untuk Suci dan Ratu Chen Xiaoyan masih tidak dapat dibandingkan. Suci hanya tahu terlalu sedikit. Meskipun dia kuat, dia adalah seekor burung yang duduk di dasar sumur. Bahkan termasuk kelahirannya sendiri dia tidak tahu. Ia lahir setelah pengalihan roh dunia setelah Susang datang ke sini. Suci tidak tahu mengapa kekuatannya dibatasi. Tidak peduli bagaimana Suci berkultivasi, dia akan selalu tetap di ranahnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang keras, itu masih sia-sia. Tentu saja situasi Xiaoyan lebih buruk daripada Suci. Setidaknya Suci memiliki sumber daya yang cukup kaya di dunia Xuanyin, ditambah dengan energi dunia, sehingga kekuatan Suci telah menembus keabadian kaisar sangat awal. Dan pada akhirnya keabadian kaisar langkah ketiga sudah menjadi batasnya. Adapun 8 kaisar sebelumnya, sejak Suci menjadi langkah ketiga dari keabadian kaisar, ke-8 kaisar tersebut masih di ranah Dewa Dou. Suci pada awalnya adalah eksistensi terkuat di antara semua orang di kuil pemburu dewa. Tapi para Dewa Dou itu terus tumbuh dan bahkan mengejar Suci kemudian melampauinya. Suci masih berdiri diam. Mereka secara bertahap menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Tetapi untuk Suci, dia hanya terhenti di langkah ketiga selama hampir 10.000 tahun. Selama bertahun-tahun ini Suci telah mencari cara yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tanpa kecuali tidak ada cara untuk maju. Tentu saja Suci juga memahami bahwa bukanlah pilihan baginya untuk terus seperti ini. Jadi Suci juga menemukan metode untuk mengkloning dirinya sendiri. Dia memiliki klon yang kuat tanpa belenggu. Dengan pasokan sumber daya yang melimpah ini, kecepatan peningkatan klonnya sangat cepat. Namun Suci tahu bahwa meskipun kecepatan peningkatan avatarnya sangat cepat, itu tidak bisa memiliki kesenjangan yang terlalu jauh dari tubuh utamanya. Kalau tidak, maka akan ada serangan balik dari avatarnya sendiri. Tapi yang jelas, Suci bukanlah Yang Mulia Zizun, dan teknik avatarnya tidak mungkin bisa menyaingi Xiaoyan. Namun sudah sangat luar biasa bahwa Suci memiliki total 3 klon. Itu dilakukan berkat bakatnya yang menakutkan. Dan ketiga klon itu merupakan eksistensi yang kuat dengan garis keturunannya sendiri. Ketiga klon tersebut tanpa kecuali, semuanya lebih kuat dari tubuh utama Suci. Pendengaran itu adalah salah.
penglihatan adalah benar. Masalahnya sudah sampai pada titik ini. Sudah waktunya bagiku melepaskan avatarku dan mencari tahu, ucap Suci. Ketika suaranya jatuh, di dasar kolam di depannya terlihat sesosok pria parubaya duduk bersila dengan anggota tubuhnya diikat oleh rantai besi. Pada saat ini sosok itu tiba-tiba membuka matanya di kedalaman air yang gelap. Begitu sosoknya bergerak, seluruh genangan air bergelombang bersama dengan sosoknya. Dan seluruh genangan air itu melompat tinggi. Tidak ada yang tahu bahwa aku memiliki avatar. Bahkan tidak dengan 8 kaisar itu. Sekarang saatnya untuk keluar, ucap Suci. Sosok parubaya yang merupakan avatarnya itu berdiri di permukaan air. Wajahnya tidak seperti Suci, tapi hanya mata itu yang memancarkan pandangan yang sama dengan Suci. Suci tersenyum dingin. Dengan pemikirannya dia mengendalikan avatar pria parubaya itu. Dan sosok avatar itu melesat menjadi pelangi panjang di kehampaan. Sin kembali ke tempat Xiaoyan. Di dalam kehampaan ini terlihat tubuh besar kelinci Bingyun melesat dengan kecepatan penuh. Tujuannya adalah superstar batang surgawi. Wusan yang duduk bersila di punggung kelinci Bingyun terlihat sangat gelisah. Dia berdiri dari waktu ke waktu sampai dia dimarahi oleh kelinci Bingyun. Aku punya duri di punggungku. Jika kamu tidak terbiasa duduk diam, aku dapat membantumu melakukannya, ucap kelinci Bingyun. Setelah ancaman buruk itu terdengar, Wusan tidak punya pilihan lain selain tersenyum kecut dan duduk diam. Hatinya sangat gelisah. Dia terus membayangkan apa yang terjadi pada superstar batang surgawi saat ini. Dan Wusan tahu jelas metode kejam dari kuil pemburu dewa. Jangan khawatir, meskipun kata-katanya tidak terlalu bagus, tetapi percuma saja kamu cemas. Jika kuil pemburu dewa ingin menghancurkan bintang, bahkan jika kita tiba terlambat, tidak mungkin hanya akan ada debu yang tersisa, ucap Xiaoyan mencoba menghibur Wusan yang tampak sangat terburu-buru. Wusan mengepalkan jarinya dengan kencang. Matanya selalu tertuju ke depan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, tatapan Wusan yang menatap bagian depan tiba-tiba terkejut. Pada saat ini di ujung terjauh sebuah bintang terpantul di mata Wusan. Saat jaraknya semakin dekat, bintang itu berangsur-angsur membesar. Melihat pemandangan ini wajah Wusan sangat gembira. Superstar batang surgawi masih ada. Jadi apa yang dikatakan Sansen sebelumnya mungkin sekedar menakutinya. Xiaoyan juga mengangkat kepalanya melihat ke kejauhan. Dalam kehampaan yang luas ini superstar batang surgawi yang besar itu sepertinya hanya seukuran kepalan tangan. Ada kegembiraan di mata Wusan. Bagaimanapun dia sudah bersumpah untuk melindungi dunianya terlepas dari segalanya. Bahkan sekalipun harus mengorbankan nyawanya. Pada saat ini setelah jarak mereka semakin dekat, mata Wusan menjadi serius lagi. Itu karena di sekitar superstar batang surgawi terdapat banyak sosok yang melayang di atas binatang terbang. Tentu saja yang paling menarik perhatian adalah kemunculan mata besar berbentuk rune di udara. Sialan, itu adalah formasi awan mata langit lagi, ucap Wusan. Ekspresi wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Pada saat ini 100 sosok itu membentuk segel tangan. Kemudian mata langit itu mengarah superstar batang surgawi. Bajingan, apa yang akan mereka lakukan? Ucap Wusan, matanya tiba-tiba menyusut. Tubuhnya bergetar, lalu sosoknya melesat meninggalkan punggung kelinci Bingyun. Xiaoyan sedikit mengernyit. Jelas adegan ini sengaja dilakukan oleh kuil pemburu dewa. Yang mereka inginkan adalah menghancurkan bendungan hati Wusan secara langsung. Tahanan roh, bisakah kamu menguraikannya? Tanya Xiaoyan segera menepuk tahanan roh. Tuan kejam 1000 pisau. Apakah kamu ingin memerasku sampai mati? Saat ini aku belum sepenuhnya pulih, ucap tahanan roh dengan suara lemah. Tentu saja kelemahan semacam ini dibuat-buat olehnya. Faktanya dia telah pulih sepenuhnya. Ada ribuan makhluk hidup di bintang ini. Jika kamu bisa memecahkan formasi ini, itu berarti kamu akan dianggap menyelesaikan krisis pembantaian. Pada saat itu kamu akan dikenal sebagai pahlawan sejati, ucap Xiaoyan. Pahlawan sejati? Tuan anjing, aku pernah menyelamatkan ribuan makhluk hidup. Aku bahkan sudah tercatat di sejarah buku kuno. Oleh karena itu kau harus menghargai master ini, ucap tahanan roh sekali lagi membuat pernyataan berani. Namun Xiaoyan juga terbiasa dengan karakter membual ini.
Tepatnya bisakah kamu menembus formasi ini? Tanya Xiaoyan. Tahanan roh berhenti sejenak. Lalu pandangannya tertuju pada mata langit besar yang tergantung di kehampaan. Itu tidak bisa dipecahkan. Formasi telah selesai. Dan seperti yang aku katakan bahwa pertahanannya akan meningkat. Akan butuh waktu lama untuk memecahkannya, ucap tahanan roh. Jelas bahwa masalah terbesar saat ini adalah waktu. Xiaoyan juga sedikit mengernyit. Dia melihat sosok Wusan di kejauhan. Pada saat ini Wusan bergegas ke depan formasi awan mata langit. Yang mengejutkan Xiaoyan adalah Wusan tidak bertindak sembarangan secara langsung, tapi menghadap 100 sosok itu, kemudian berlutut di depan mereka. Wusan tidak punya pilihan selain memohon agar tidak menghancurkan superstar batang surgawi. Saat ini di antara ratusan pemburu dewa terdapat satu sosok yang merupakan kapten mereka. Wusan, sekarang apakah kamu mengakui kesalahanmu? Ucap kapten pemburu dewa itu. Aku di sini untuk menyerahkan diri. Memang benar aku membunuh beberapa pemburu dewa sebelumnya. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan superstar batang surgawi. Kumohon untuk tidak melibatkan superstar batang surgawi serta ribuan makhluk hidup yang tak berdosa di dalamnya. Sebagai gantinya, aku Wusan bersedia mati. Ucap Wusan dengan tegas. Untuk melindungi superstar batang surgawi, Wusan benar-benar rela memberikan segalanya, termasuk hidupnya. Melihat tekad Wusan, Xiaoyan segera menepuk punggung kelinci Bingyun. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Percepat gerakanmu, ucap Xiaoyan mengeluarkan teriakan tajam. Dan aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Kelinci Bingyun sangat marah, tapi dia tidak membantah dan dia langsung mempercepat kecepatannya. Namun setelah Xiaoyan mendekat, Wusan tiba-tiba menoleh ke arahnya. Dia mengelurkan telapak tangan untuk memberi isyarat pada Xiaoyan agar berhenti dan perlahan menggelengkan kepalanya kepada Xiaoyan. Wusan tampak jelas tentang situasi saat ini. Masalah ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sekali Xiaoyan bergerak, maka sinar destruktif dari formasi mata langit akan menembus superstar batang surgawi tanpa ragu-ragu. Xiaoyan sedikit mengernyit dan akhirnya menepuk kelinci Bingyun untuk berhenti. Lelucon, kupikir pertempuran seru akan terjadi. Itu sudah membuat darahku mendidih. Ternyata kamu sangat pengecut. Ucap kelinci Bingyun hanya bisa berhenti lalu berkata dengan kutukan. Pada saat ini ratusan orang dari pemburu dewa memandang Xiaoyan. Ketika semua mata tertuju pada Xiaoyan, sontak ekspresi mereka semua tersentak. Bahkan beberapa dari mereka menunjukkan rasa takut. Ini adalah ketua kuil, ucap para pemburu dewa berkata serempak. Tetapi tatapan kapten itu tiba-tiba menjadi dingin saat dia merasakan aura Xiaoyan. Dia bukan ketua kuil, dia hanya mirip dengan ketua kuil. Semua dengarkan, keluarkan jantung Wusan dan ambil kekuatan keabadiannya, ucap kapten kelompok itu. Xiaoyan sedikit mengernyit. Di sisi lain mata Wusan sedikit tertutup, seolah-olah dia siap memberikan segalanya. Di bawah perintah dari seorang kapten itu, beberapa pemburu dewa turun dari binatang terbang lalu mengelilingi Wusan. Pada saat yang sama beberapa rantai besi dengan duri-duri tajam mengikat anggota tubuh Wusan dengan erat. Dan duri tajam itu menembus daging dan darah. Wusan menggertakkan giginya, tapi dia tidak mengeluarkan suara sakit hingga dia memuntahkan seteguk darah besar. Setelah mengikat tubuh Wusan, telapak tangan dari seorang kapten pemburu dewa menusuk dadanya. Begitu tangan itu ditarik kembali, terlihat jantung emas yang berdetak di telapak tangannya yang berlumuran darah. Pada saat yang sama aura Wusan tiba-tiba anjlok dan wajahnya menjadi sangat pucat. Setelah telapak tangan berdarah itu ditarik dari dadanya, lubang darah di dada Wusan mulai sembuh dengan cepat. Tapi kekuatan Wusan juga langsung jatuh dalam sekejap. Jantung emas adalah inti dari ranah keabadian Kaisar. Dapat dilihat bahwa jantung merupakan sumber dari semua kekuatan keabadian. Untuk mengalahkan keabadian Kaisar, seseorang harus menargetkan jantungnya. Jantung adalah kelemahannya yang fatal. Meskipun nyawa keabadian Kaisar tidak akan langsung mati, tetapi setelah jantungnya diambil, maka kekuatannya akan jatuh ke level dewa. Selanjutnya bawa Wusan kembali ke kuil pemburu dewa dan tunggu perintah dari ketua kuil, ucap kapten pemburu dewa itu. Dia sepertinya tidak menganggap serius Xiaoyan.
dan sepertinya mengabaikan Xiaoyan. Adapun binatang ini, kita masih harus menghancurkannya, ucap kapten itu melambaikan tangannya. Begitu kata-kata itu keluar, Wusan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya merah dan kemarahan melintas di wajahnya. Bajingan, aku sudah memberikan segalanya. Aku sudah menyerahkan diri dan aku menanggung semua tanggung jawab. Kenapa kamu masih tidak melepaskan bintang ini? Teriak Wusan. Mata kapten itu dingin, seolah-olah dia tidak memperdulikan kemarahan Wusan. Wusan tiba-tiba menatap Xiaoyan dan ada harapan tak berujung di mata itu. Sekarang Wusan tidak ada cara lain. Kekuatan keabadiannya telah diambil dan kekuatannya telah jatuh ke tingkat dewa. Bahkan jika dia memberontak, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan. Wusan mengerti bahwa bahkan jika dia meledakkan dirinya sekarang, dia tidak dapat mencegah kehancuran superstar batang surgawi. Oleh karena itu Wusan hanya bisa mengalihkan perhatiannya pada Xiaoyan. Wusan tampaknya tidak berharap bahwa kuil pemburu dewa akan begitu licik. Awalnya dia berpikir bahwa jika dia mengorbankan hidupnya, kuil pemburu dewa akan mengakhiri masalah ini. Tentu saja Xiaoyan tidak akan duduk diam. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.